untuk materinya apa. Jadi nanti saya akan sedikit di awal saya ngantarkan gitu ya. Sebenarnya ketika pemerintah mengadakan AKM, implikasinya bagi panjenengan sebagai seorang guru agama Hindu ketika melakukan proses pembelajaran, apakah ada perbedaannya atau tidak? Harapannya kan ketika di AKM, anak-anak itu sudah terbiasa tentunya dengan pola-pola soal HOTS kan gitu. Nanti akan saya tunjukkan ya keterkaitan antara penulisan soal HOTS itu dengan soal-soal yang ada di AKM. Ya, karena ketika proses pembelajaran kita belum mengimplementasikan tentunya kurikulum 2013, ketika saat itu kita ada yang namanya penilaian otentik, kemudian ada pendekatan saintifik, sehingga ada juga penulisan soal HOTS itu tidak diimplementasikan. Pastinya ketika anak-anak panjenengan menjadi sampling AKM pasti akan mengalami kerepotan. Kerepotannya apa Bapak Ibu? Karena tidak terbiasa. Nah, nanti akan kita lihat tipenya seperti apa, saya tunjukkan. Nanti kalau misal waktunya memungkinkan, kita coba bikin satu soal deh, siji deh. Satu soal, karena ketika kita berbicara AKM itu sebenarnya bukan berbicara mata pelajaran. Kemarin sudah sampaikan di Batam ya. Itu adalah keterampilan berpikir, bernalar dan seterusnya. Sehingga memang ada baiknya ketika kita menjadi seorang guru di lingkungan, baik itu guru agama, itu guru mata pelajaran dan seterusnya, harapannya panjenengan di proses pembelajaran dengan anak-anak jenengan itu juga bisa memberikan stimulasi kepada anak-anak untuk. Jadi misalnya di sini ada 5 pertanyaan, dia yang betul hanya kunci jawabannya adalah jumlah pilihan jawabannya misalnya 3. Berarti dia kalau yang salahnya itu sudah lebih dari 2 itu nanti diberi nilai 0. Nah, ini contohnya. Jadi yang berbeda di sini. Nah kemudian ini pensekoran urean ya. Tentunya ketika kita memberi pensekoran urean itu berdasarkan kedalaman, keluasan dan level kognitif. Kalau pengalaman kita dulu, ketika kita itu memberi skor itu wis pokoknya soal 5 kan? Sak soal dikai skor 10 misalnya, atau kita biasanya tidak 10, 2 uraian kesegitu, biasanya 10. Kemudian nanti kita bagi tidak, soalnya apa boleh kan aneh. Angel itu kalau ada ngitungnya ono sing 3, ono sing 7, ono sing 5 susah. Padahal itu sebenarnya diperbolehkan. Nah, jenis alat ukur AKM kemarin sudah dibahas kata menggunakan CAT. Tapi tentunya sebelum soal itu dimasukkan ke sistem kan ada orang-orang yang membuat sistem kan nggak bisa. Soalnya metu dewi nggak bisa, tetapi mesti ada pelaku di balik layar. Pelaku di balik layar itu siapa? Ya segawe soal. Mengko nek soal itu diupload di CAT-nya tadi. Nah, ini yang mau saya tunjukkan ke jenengan. Semoga bisa manfaat untuk jenengan. Strategi cara membuat stimulus dari internet. Ini temanya, contohnya. Contoh temanya adalah, kata kuncinya adalah unik, inspiratif. Biasanya kan kalau kita itu mencari di Google tentang tema unik, inspiratif, biasanya kata kunci yang kita tulis apa? Inspiratif. Lain, mengkreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan dan yang lain sebagainya. Jadi kalau tahapan dari menganalisis dan mengevaluasi, kenapa lebih tinggi dari mengevaluasi?
Kalau menganalisis bisa jadi begini. Anak dihadapkan pada satu kasus tertentu, kemudian anak disuruh menganalisis ini sebenarnya dari dua kasus ini mana yang lebih baik, atau mana yang tadi misalnya kasus-kasus mana yang lebih baik antara kasus satu dan kasus kedua. Nah, itu nanti yang menganalisis. Nah, mengevaluasi dari setelah tadi anak bisa memilih, Pak, mana yang lebih bagus antara kasus 1 dan kasus 2. Mengevaluasi nanti anak bisa tidak hanya memilih, tetapi anak juga bisa menentukan dan memberikan argumentasi yang lebih mendalam dibandingkan dari yang menganalisis. Jadi anak sudah bisa memberikan solusi kalau saya mengatakan. Kalau menganalisis sekedar bisa, oh iso balike iki apik iki elek. Nah, kalau mengevaluasi setelah anak tahu ini bagus ini yang jelek, sing jelek itu supaya kita bisa lebih yang jelek ini supaya tidak dilakukan lagi, misalnya itu dengan apa? Anak sudah bisa mulai memberikan sebuah solusi, jadi tingkatannya lebih tinggi lagi. Apa nih Pak? Oke,